Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 557 ginseng 1000 tahun digunakan untuk memasak. Oke, tunggu di luar, aku akan masuk dan mengamati reaksi King Mei. Jiang Yan menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Ani, menatap Lin Yu dengan serius, dan kemudian memasuki bangsal lagi dan langsung menutup tirai. Karena dia perlu mengamati kondisi kulit Ye King Mei, tidak nyaman dilihat orang di luar. Dia, jangan khawatir, Nona Ye akan baik-baik saja. Melihat wajah bermartabat Lin Yu, Ani menghiburnya dengan lembut. Lin Yu mengangguk ringan, hatinya berat. Dia tahu bahwa dia telah meminta Do Xingyi untuk memberi Ye King Mei metode akupuntur yang mengguncang dunia. Ini adalah metode akupuntur penyelamat hidup terakhir. Jika Ye King Mei kebal terhadap serum ini, itu akan dianggap sebagai luo besar. Para dewa ada di sini, tidak berguna. Ketika itu terjadi, dia tidak punya pilihan lain selain menyaksikan Ye King Mei mati. 10 menit berlalu dalam sekejap. Jiang Yan dari bangsal belum keluar. Lin Yu tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya, dan bertanya dengan cemas di pintu, "Saudari Yan, bagaimana situasinya?" Segera, Jiang Yan berlari keluar dengan cepat, alisnya berseri-seri, dan berkata dengan semangat, "Berhasil, berhasil." Ruam di King Mei berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagus. Lin Yu, yang selalu tidak terkejut, tidak bisa menahan untuk tidak berseru, dan meremas tinjunya dengan kuat, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan buru-buru menoleh dan berkata kepada Bitter, "Nona Bitter, aku harus merepotkanmu. Ambil serum lagi." Beia mengangguk, dan dengan cepat mengeluarkan serum lain dari kotak dan menyerahkannya kepada Jiang Yan. Aku bilang tidak apa-apa." Ani hanya bisa menghela nafas lega saat ini. Dia tahu bahwa Lin Yuzhan telah melalui kesulitan selama beberapa hari terakhir untuk menyembuhkan Ye King Mei. Untungnya, usahanya akhirnya membuahkan hasil. "Ani, terima kasih banyak kali ini." Lin Yu dengan cepat menoleh dan memegang tangan Ani dengan erat, rasa terima kasih di matanya melampaui kata-kata. Ani juga menyentuh tangan Lin Yu dengan lembut dengan tangannya yang lain, dan berkata dengan lembut, "Jika bukan karena kamu, saya mungkin telah dikubur di hutan lebat itu." Bu Cheng melirik tangan mereka yang tergenggam dan melihat bahwa mereka sangat sayang. Dia mengangkat alisnya, terbatuk, dan berkata, "Tuan, Nona Li ada di sini." Lin Yu berbalik ketika dia mendengar ini, dan melihat Li Qianying berjalan keluar dari koridor membawa beberapa suplemen, dan melihat Lin Yu buru-buru bertanya, "Tuan Ho, bagaimana situasi King Mei?" "Saya mendengar bahwa serum telah diteliti." "Baik. Nah, setelah injeksi serum, tidak ada masalah." Lin Yu tersenyum lembut padanya, mengangguk, dan kemudian berbalik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Ani, apakah serumnya sudah didistribusikan di Jinmen?" "Saya telah menyerahkan masalah ini kepada orang-orang di bawah ini. Personel dari stasiun pencegahan epidemi di Jinmen semuanya telah lewat. Mereka bekerja sama dengan Kepala Tian untuk menyuntik pasien yang terinfeksi. Situasinya telah terkendali dengan baik," kata Ani buru-buru. Lin Yu hanya menghela nafas lega, peristiwa infeksi virus besar-besaran ini akhirnya berakhir. Tetapi sangat disayangkan terlalu banyak orang yang meninggal selama periode ini. "Ngomong-ngomong, saya telah mengirimkan serum itu kembali ke markas asosiasi medis kita pagi ini. Ketika anggota keluarga Rothschild yang terinfeksi virus menerima serum itu, kita akan menerima $500 juta AS dari keluarga Rothschild. Bonus ini juga karena Anda. Oleh karena itu, asosiasi medis kami akan membagikan bonus dengan Anda secara merata." Ani memandang Lin Yu dan tersenyum, "Sebagai tambahan, kami akan mempublikasikan masalah ini di komunitas internasional,
untuk meningkatkan pengaruh pengobatan tradisional Cina Huaxia dalam masyarakat yang meriah. Lin Yu mengangguk dan tersenyum setelah mendengar kata-kata, tidak apa-apa membantu mempublikasikan, mengenai bonus. 2.500 juta dolar AS memang bukan angka kecil, tetapi Lin Yu tidak terlalu dingin tentang itu. Itu tidak akan berhasil, itu milikmu, itu harus menjadi milikmu. Ani menggeleng dengan keras kepala. Jiarong, alis saya jauh lebih baik. Pada saat ini, Jiang Yan buru-buru lari keluar dari bangsal dan melapor ke Lin Yuhui dengan sangat gembira. Ruam di tubuhnya telah hilang sama sekali, demam telah mereda, dan napasnya menjadi lebih tenang. Dia seharusnya baik-baik saja. Hati Lin Yu tergerak saat mendengar ini dan buru-buru bertanya, bolehkah aku masuk? Bisa. Jiang Yan mengangguk dengan penuh semangat. Lin Yu bergegas ke bangsal dan melihat bahwa meskipun Ye Qingmei di tempat tidur masih pucat dan koma, warna merah tua di wajah dan lehernya menjadi sangat terang, dan ruam di kulitnya telah hilang. Alis cemberutnya juga telah terentang, jelas tidak sesakit sebelumnya. Lin Yu buru-buru melangkah ke Ye Qingmei, mengulurkan tangannya untuk menjelajahi pergelangan tangannya, dan melihat bahwa denyut nadinya telah kembali ke tingkat yang stabil, dan jantung yang menahannya benar-benar dilepaskan. Jiarong, kapan Qingmei bangun? Jiang Yan bertanya dengan penuh semangat. Sore ini sudah hampir sampai, kata Lin Yu dengan tegas. Karena Lin Yu merindukan Ye Qingmei, dia tinggal di rumah sakit pada siang hari dan meminta Li Qianying untuk menemani Ani keluar untuk makan malam. Dan ngomong-ngomong, berbicara tentang beberapa proyek teknik medis grup Li. Setelah langkah Cheng menemani Jiang Yan keluar untuk membeli makanan, Lin Yu tinggal sendirian di bangsal untuk menemani Ye Qingmei, memegang tangannya yang agak kurus karena kesusahan. Kakak senior, saat kamu sakit, tanpa sadar aku teringat saat kita di sekolah. Lin Yu tersenyum lembut dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu ingat? Di tahun pertama saya terjangkit virus flu yang sangat parah, demam dan batuk, dan akhirnya pingsan, itu kamu. Saya merawat saya selama 2 hari dan 2 malam di rumah sakit yang berafiliasi dengan sekolah. Sekarang saya ingin datang, itu adalah momen paling bahagia saya. Dia baru saja selesai mengatakan ini, dan tiba-tiba dia merasakan tangan Ye Qingmei bergerak sedikit di telapak tangannya. Jantungnya bergetar, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat kelopak mata Ye Qingmei di ranjang rumah sakit sedikit gemetar, dan kemudian matanya terbuka perlahan, dan kemudian dengan cepat. Tutup itu, jelas beradaptasi dengan sumber cahaya. Hati Lin Yu melonjak dan bersemangat, setelah berhari-hari dan bermalam-malam, kakak perempuan kesayangannya akhirnya bangun dari koma. Mata Ye Qingmei membuka dan menutup, dan mengulangi ini beberapa kali sebelum beradaptasi dengan cahaya. Kemudian dia melihat ke samping di Lin Yu, dan ketika dia melihat wajah Lin Yu, sepasang mata lelah tiba-tiba ada pandangan, dan dia membuka mulutnya, mencoba memanggil Lin Yu, tetapi suaranya bodoh. Kakak senior, jangan buru-buru bicara. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut, dan dengan lembut menghibur, kamu demam selama beberapa hari, dan ada lecet di tenggorokanmu, dan pita suara kamu pasti akan rusak. Istirahat beberapa hari saja akan baik-baik saja. Ye Qing mengerutkan alisnya, matanya tiba-tiba dipenuhi air mata, dan menatap Lin Yu tanpa berkedip, seolah-olah dia takut Lin Yu akan menghilang dari matanya segera setelah dia menutup matanya. Lin Yu tumpul ketika dia melihat matanya meskipun Ye Qingmei tidak bisa berbicara, matanya sudah lebih dari 1000 kata. Alis bening, apa kamu sudah bangun? Pada saat ini, Jiang Yan dan Bu Cheng juga telah kembali, mereka juga bersemangat ketika melihat Ye Qingmei bangun, bergegas ke tempat tidur, meraih tangan Ye Qingmei dengan air mata, dan menangis kegirangan. Kakak Yan, kamu di sini untuk menemani kakak senior. Aku akan kembali dan membuatkan makanan obat untuk kalian berdua, agar kalian berdua dapat mengisi kembali tubuh kalian.
Kebetulan aku pergi ke gunung dan mengambil barang yang baik kali ini. Lin Yu membisikkan sepatah kata pun dan kemudian berbalik dan berjalan keluar, ingin meninggalkan Jiang Yan dan Ye Qingmei sendirian kesempatan untuk berbicara. Bu Cheng juga mengikuti dengan sangat cerdik dan duduk di koridor. Setelah Lin Yu kembali ke aula medis, dia mengeluarkan ginseng liar yang dia kumpulkan dari pegunungan yang dalam. Li Zhensheng dan Dou Xingyi terkejut ketika mereka melihatnya. Mereka menghela nafas lagi dan lagi. Mereka telah bekerja dengan Lin Yu begitu lama, dan mereka sangat prihatin dengan bahan obat. Saya memiliki beberapa wawasan, tetapi saya belum pernah melihat ginseng liar dengan kualitas terbaik. Saya tahu bahwa ginseng ini setidaknya berusia ribuan tahun, dan jauh lebih baik daripada ginseng 1000 tahun yang dibeli oleh Lin Yu sebelumnya. Namun, ginseng liar berkualitas tinggi seperti itu dipotong menjadi 2 oleh Lin Yu tanpa ragu-ragu di papan obat. Dia menyerahkan setengahnya kepada Li Zhensheng dan berkata, "Saudara Li, keringkan setengah ini dan simpan." "Ini baik." Li Zhensheng mengangguk, melihat bagian lain dari ginseng liar di tangan Lin Yu, dan bertanya dengan bingung, "Bagaimana dengan setengah ini?" "Beberapa hari terakhir ini saya menggunakannya untuk memasak bubur sebagai makanan obat untuk membantu Sister Yan dan Sister Qingmei memperbaiki tubuh mereka." Lin Yu berkata, "Tentu saja. Make up your body." Li Zhensheng tercengang. Ginseng liar berkualitas tinggi tidak dapat mengatakan bahwa ia dapat bangkit dari kematian, tetapi tidak apa-apa untuk melanjutkan hidupnya pada saat kritis. Lin Yu benar-benar menggunakannya untuk membuat bubur untuk melengkapi tubuhnya. "Apa yang terjadi?" Lin Yu meliriknya. Melihatnya sangat terkejut, bertanya sedikit bingung. "Ah, tidak apa-apa. Maksudku hal ini baik untukmu, oke?" Li Zhensheng buru-buru mengangguk setuju, tetapi jantungnya berdarah. Setelah Lin Yu membuat bubur, dia langsung bergegas ke rumah sakit. Ye Qingmei sudah setengah terbaring di tempat tidur saat ini, sementara Jiang Yan duduk di samping memegang tangan Ye Qingmei dan terus berbicara tentang sesuatu. Ye Qingmei tidak tahu. Lembut, dengan Jiang Yan tersenyum dari waktu ke waktu. "Chef He, bubur bergizi dan bergizi ada di sini." Lin Yu tersenyum dan meletakkan buburnya di atas meja, lalu membuka tutupnya untuk mendinginkan bubur. "Saya akan mendapatkan mangkuk." Jiang Yan berkata, bangkit dan berjalan keluar, lalu berbalik dan berkata kepada Lin Yu, "Ngomong-ngomong, ambil botol termos dan ambil air panas." "Baik." Lin Yu setuju, segera bangun, mengambil termos dan berjalan keluar. Tapi begitu dia meninggalkan pintu, Jiang Yan menangkapnya, menariknya ke samping, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiarong, apa yang bisa dikatakan Qingmei?" "Kebanyakan karena demam dan herpes di tenggorokanku," kata Lin Yu. "Tapi saat aku merawatnya beberapa hari ini dan membantunya membersihkan mulut, aku tidak menemukan herpes di tenggorokannya. Dan tidak ada kerusakan pada pita suaranya." Ekspresi Jiang Yan tiba-tiba berubah, dan berkata dengan cemas. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.